Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdran Raini dengan NIM 11820202227 dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas F. Nah, di sini saya ingin membuat video tutorial dari mata kuliah ICT, Information Communication Technology, yang ditempuh oleh Bapak Oban Sobandi MAG dan Bapak Asep Andi Rahman MAG, membuat tutorial untuk memenuhi tugas dari UTS, yaitu membuat kuis online, kemudian membuat mengolah data, kemudian kelulusan siswa menggunakan fungsi logika, dan akhir membuat grafik. Nah, saya sudah membuat tutorialnya. Teman-teman bisa lihat langsung saja ya videonya, karena saya sudah membuat tutorialnya, yaitu cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan atau mentutorialkan mengenai mengolah data nilai menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah membuat daftar nilainya. Yang utama harus ada nilai tugas, UTS, dan UAS. Nah, untuk nilai akhirnya itu tergantung nilainya bagaimana. Nah, di sini saya akan mengambil yang ini, tugas ditambah UTS ditambah UAS, kemudian dibagi 3. Nah, untuk mendapatkan nilai akhirnya, kita terlebih dahulu mencari nilainya ya, dengan cara klik tugas, terus ditambah UTS, kemudian ditambah nilai UAS. Nah, biar gak salah kita harus buka dan tutup kurung dulu ya, biar gak salah. Nanti salah dalam bagiannya, terus dibagi 3. Nah, kemudian langsung aja kita tarik gitu. Nah, gitu. Nah, untuk mencari nilai kecilnya, terkecil itu sama dengan minimum. Dari atas sini langsung aja tarik. Sorry. Gitu ya. Minimum. Kemudian tutup kurung ya, jangan lupa. Nah, terus kalau mencari nilai terbesar itu maksimum ya, pakai X gitu. Sama kayak tadi. Nah, kalau mencari nilai rata-rata sama dengan average. Nah, ini. Sama kayak tadi, kita tarik sampai ke bawah. Nah, dah. Nah, untuk mencari nilainya ke samping ini langsung saja. Tarik aja. Samping gitu. Tarik aja nanti. Gitu. Nah, kemudian kita mencari ranking. Nah, kalau untuk mencari ranking ini, yang harus kita lakukan adalah klik sama dengan ya, kemudian ranking. Nah, ini menyesuaikan ya, menyesuaikan nomor ini, nomornya itu nomor ini. Kemudian di sini harus ingetin ada titik koma. Kalau di saya adalah titik koma, tergantung juga. Kemudian tarik sampai ke 5-nya. Nah, ref itu adalah kita tarik ini ya, tarik ini untuk mencari sebenarnya dari nama Khairul itu dari kelimanya yang lainnya itu ranking berapa gitu. Kemudian langsung saja. Ya. Nah ini karena kita nggak ngeblok dulu, biasanya itu akan terjadi kesalahan. Nah, ada ranking yang double. Nah, untuk itu kita harus ngeblok dulu. Ngebloknya dari sini nih. Kita blok dulu ya. Kemudian kita klik F4 gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat tutorial, yaitu mengolah data kelulusan siswa menggunakan fungsi logika. Nah, di sini saya sudah membuat datanya. Pokoknya yang paling utama adalah kita harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya dan nama-namanya ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, untuk mengetahui
siswa itu lulus atau tidak lulusnya, itu kita harus menjumlahkan dulu terlebih dahulu dari nilai-nilai mata pembelajaran yang telah ada di sini nilai-nilainya. Nah, namun kan kita nggak tahu nih nilai akhirnya bagaimana. Nah, kita harus jumlahkan dulu ya terlebih dahulu. Caranya itu sangat mudah. Kita harus klik sama dengan, kita klik sum, SUM ya. Terus kita klik sini langsung saja tuh. Jangan lupa pokoknya tutup kurung dan tanda tutup kurung dan buka kurung. Kita enter. Nah, udah ya, ini sangat cepat. Nah, untuk mempersingkat waktu atau memang untuk apa ya, membuat kita lebih gampang itu bisa kita tarik langsung ke bawah. Nih, langsung ada nilai-nilainya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menentukan nilai untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya siswa tersebut. Nah, caranya yaitu sangat mudah, kita klik sama dengan juga. Pokoknya semua dari seluruh kegiatan kita dalam menggunakan menggunakan Excel itu untuk mengetahuinya atau dari rumus-rumus itu harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Nah, itu kita klik IF. Klik dulu. Nah, logical test itu adalah nilai akhir ini dari penjumlahan tadi. Nah, kemudian di sini kan sudah ada nih fungsi operator logikanya. Nah, tergantung dari penilainya mau seberapa besar patokannya. Kalau misal kita ambil itu nilai dari akhir itu lebih besar, sorry, kita ulang lagi. Pokoknya lebih besar gitu ya, dari nilai akhir ini lebih besar dari sama dengan 70 misal. Tergantung dari penilainya mengambil nilainya berapa gitu patokan untuk ketentuan lulus atau tidak lulusnya. Nah, kemudian di sini ada nih tanda titik dan koma, tergantung teman-teman, tergantung dari komputer teman-temannya. Kalau misalkan dari laptop saya itu ada titik dan titik koma gitu. Langsung klik titik koma, kemudian langsung saja sebelum untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya kita harus klik titik 2, kemudian klik tulis lulus, klik lagi titik koma, terus kita klik lagi titik 2, kemudian tidak lulus. Nah, terus jangan lupa tutup kurungnya gitu. Kali aja ya tutup kurung kebanyakan. Langsung enter. Nah, langsung kita tarik ke bawah biar kita mengetahui lulus atau tidak lulusnya. Nah, seperti itu. Sangat mudah kan untuk mengetahui lulus atau tidak lulus. Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel. Nah, cara-cara yang harus dilakukan. Yang pertama, tentunya harus ada data siswa. Kalau misalkan saya akan membuat data siswanya gitu ya. Nah, yang pertama harus ngeblok dulu, blok dulu apa saja yang akan kita masukkan ke dalam grafiknya. Nah, kalau untuk jumlahnya tidak termasuk. Terus kita ke insert, kemudian kita ke chart, kita akan memilih grafik apa yang akan kita gunakan bentuk-bentuknya itu. Nah, saya akan menggunakan kolom. Ini kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis dia akan tertampil di sini. Nah, seperti ini. Nah, namun di sini tidak hanya seperti ini aja. Kita akan mengeditnya dulu nama-namanya gitu dan keterangannya. Nah, ini kan menggunakan Excel yang 2010 ya. Kalau yang 2010 ke atas 2010 atau 2013 ke atas itu dia langsung diklik kayak gini aja, nanti dia akan menimbulkan keterangan. Jadi dia langsung edit gitu. Nah, kalau ini enggak. Nah, kita di sini. Nah, kalau misalkan yang ini kita harus mengklik ke chart layout ini, kita klik ininya. Nah, nanti dia ada tampilan ini untuk memberikan keterangan. Nah, memberikan keterangan seperti apa? Nah, ini bisa memberikan keterangan seperti kayak misal data siswa SMP 1 periode 2010 sampai 2014. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini agak terlalu besar, bisa kita kecilin dulu menjadi 14 lebih cantiknya gitu. Nah, setelah itu kita bisa ininya kita kita cari dulu ya
keterangan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini apa, teman-teman bisa mengklik ini, select data. Nah, nanti di sini ada edit, kita klik edit dan kita kita arahkan ke sini, ke tahun sampai tahun 2010 sampai 2014. Nah, kemudian di sini udah masuk, kita klik OK. Nah, ini udah tampil, kita OK. Nah, gini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia udah ada keterangan tahun 2010, 11, 12, 13, dan 14. Nah, di sini teman-teman bisa mendesainnya gitu loh. Ini oke lah, ini titik. Nah, kemudian untuk mencari keterangan lagi tahun dan keterangan jumlah, kita bisa klik layout. Kita ke axis details, kemudian ke horizontalnya kita klik ini. Nah, kita maaf. Kemudian enter ya, kita klik horizontalnya. Kita hapus, kita klik tahun. Kita tulis tahun. Oke, kita akses lagi ke vertikalnya, caranya ini. Kita tulis yaitu jumlah. Oke, udah ada jumlah, ada tahun dan keterangan warna-warnanya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman misal ya, ini kan hanya sekedar seperti ini ya, jadi dia nggak rapi dalam penyimpanannya. Nah, teman-teman bisa klik ke desainnya, ada di pojok ini, ada tulisan move chart, kita klik untuk menampilkan di sheet yang baru, kemudian new sheet, kita klik lagi. Nah, nanti akan berbeda dari yang data-data yang sebelumnya tadi. Jadi dia terpisah gitu. Nah, kalau teman-teman mau bahan lagi untuk berapa dimensi, bisa aja gitu, kayak gini. Nih, oke, udah gitu aja gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak tutorial saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa disimak. Dan itu tadi merupakan tugas dari UTS saya. Semoga bisa dipahami juga dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kendala yang mungkin yang kurang sempurna tutorialnya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.